Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Rabbani yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini berjumpa lagi bersama kami di channel Tauhid Rabbani yang sudah beberapa minggu kita vakum tidak melanjutkan bincang-bincang tauhid karena banyak hal dan kegiatan di luar yang sama-sama kita kerjakan. Begini Ustadz, pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan Ustadz di tempat kami untuk melanjutkan bincang-bincang tauhid kita yang selama ini sudah tertunda beberapa minggu. Jadi alhamdulillah nih Ustadz, malam hari ini kita kedatangan sahabat-sahabat kita, tamu kita yang insya Allah nanti akan bertanya atau berbincang-bincang tentang tauhid kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih kepada tim Tauhid Rabbani yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berkunjung dalam acara bincang-bincang tauhid ini. Adapun yang ingin saya tanyakan pada malam hari ini adalah mengenai konsep wahdatul wujud, Ustadz. Beberapa minggu yang lalu saya ada menonton di YouTube tentang video wahdatul wujud ini. Bagaimana sebenarnya konsep awal dasarnya sekali tentang wahdatul wujud ini, Ustaz? Karena di beberapa tema yang dibahas juga oleh yang lainnya, bahkan terkesan konsep wahdatul wujud ini agak menyesatkan, gitu, Ustaz. Dan saya ingin langsung mendengar dari Ustaz tentang konsep wahdatul wujud ini, Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak Daniel. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, Pak Daniel bisa bersilaturahim bersama Ustadz dengan sahabat-sahabat yang lain untuk bermuzakarah, untuk memahami lebih paham, lebih kenal dan lebih dalam pemahaman tentang wahdatul wujud itu. Karena memang beberapa minggu yang lalu di video Ustadz adalah menjabarkan makna daripada wahdatul wujud itu sebenarnya. Namun malam ini kita mencoba untuk mendalami tentang wahdatul wujud itu. Apa sebenarnya makna daripada wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu artinya wujud yang satu. Itu maknanya wujud yang satu itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Makanya disitulah Allah menjelaskan tentang dirinya yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu artinya Allah itu esa atau tunggal. Jadi keesaan dan ketunggalan Allah itulah yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Karena dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud semata. Selain daripada dirinya tidak ada dan tidak wujud. Kalau ada selain daripada dirinya yang wujud, berarti telah ada dua wujud di situ. Lalu di mana letaknya kita akan mentauhidkan Allah di sana? Pada saat seseorang mengatakan ada wujud yang lain daripada wujud Allah, maka pada saat itu dia sudah menyandingkan dirinya dengan Allah. Bahkan Ustaz selalu katakan, ketika masih ada wujud yang lain selain daripada wujud Allah, pada saat itu dia telah merampas dan merampok haknya Allah itu sebenarnya. Jadi makna wahdatul wujud itu jangan kita salah menyikapi dan memahaminya. Makna wahdatul wujud itu sebenarnya bukanlah seperti yang kita dengar dan kita pahami selama ini. Artinya yang kita dengar dan kita pahami selama ini, wahdatul wujud itu adalah dua wujud menjadi satu diri, atau dua wujud menjadi satu wujud dia. Seperti kita lihat ya, Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halat, kemudian namanya Ibnu Arabi yang dikenal namanya dengan wahdatul wujud, Abu Mansur Al-Halat itu dengan hulul, kemudian Syekh Siti Jenar dengan manunggaling kaula Gusti, ya. Bukan berarti manusia itu menyatu dengan Tuhan, atau Tuhan itu menyatu mengambil tempat pada manusia. Kalaulah orang memahami wahdatul wujud itu manusia nyatu dengan Allah, atau Allah lebur ke dalam diri manusia, yang dikenal pahamnya dengan namanya hulul atau ittihad atau manunggaling kaula Gusti atau wahdatul wujud yang dibawa dan disampaikan oleh Ibnu Arabi, itu satu hal yang keliru dan salah.
Karena dalam hidup ini sebenarnya yang kita pahami tidak ada namanya dua wujud menjadi satu wujud di situ. Ya, dari sejak mula jadinya kata Ustadz itu diri kita tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah cuma yang ada, Allah yang cuma yang wujud, maka kewujudan Allah itu disebut namanya wahdah, esa dan tunggal. Maka di situ Allah pernah menyampaikan tentang ketunggalan dirinya, keesaan dirinya, tentang kewahdatul wujudan dirinya. Pada saat belum ada namanya alam ini, ya, belum ada namanya aras, luh, kursi, dan mahfuz. Jangankan aras, luh, kursi, dan mahfuz, yang namanya surga neraka juga belum ada. Jangankan namanya neraka, nur juga belum ada. Jangankan namanya nur, Tuhan yang bernama Allah itu juga belum ada. Maka yang ada itu adalah yang maha ada. Yang maha ada itu aku. Bahkan kata-kata yang maha ada dan kata-kata aku juga nggak pernah ada sebenarnya. Memang nggak pernah bisa diingat, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dianalisa. Karena sesuatu hal yang kosong, sesuatu hal yang hampa. Baru kita bisa sebut, baru kita bisa ceritakan sesuatu apabila masa telah ada. Masa, waktu ada, itu karena telah ada namanya alam. Alam itu ada karena sudah ada namanya nur tadi. Maka inilah sebenarnya yang diungkapkan oleh Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Nah, kenapa tidak pernah bisa disebut, diceritakan, dan dipahami? Karena memang alam nggak ada, masa nggak ada, waktu nggak ada, peristiwa nggak ada. Ya, dirinya saja belum disebut siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu hal yang kosong dan suatu hal yang hampa sebenarnya. Nah, disitulah kita mesti memahami bahwa ketika dirinya cuma yang ada, walaupun kata-kata dirinya cuma yang ada juga belum ada, namun kenapa kita bisa sampaikan? Ketika kita sampaikan, sebenarnya Allah ingin menceritakan tentang rahasia dirinya sebenarnya. Ketika Allah menceritakan rahasia dirinya, di situ letaknya Allah itu bersifat. Sifat itu artinya untuk menjelaskan tentang rahasia dirinya. Sesungguhnya, walaupun Allah itu sifat, namun sebenarnya Allah itu tiada bersifat. Kata-kata sifat itu untuk membukakan tabir rahasia dirinya supaya bisa dijelaskan dan diterangkan. Jadi kata Allah apa? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Ya. Wa ahbabtu an u'rafa. Karena aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Siapa diri aku sebenarnya? Kalau bahasanya, kalau aku ini Tuhan, siapa yang akan menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa sebenarnya yang Tuhan? Makanya aku ingin mengenal diriku. Ketika aku ingin mengenal diriku, wa khalaqtul khalqa liya'rifani, maka aku tajalikan diriku dari diriku sendiri. Tajali diriku itu adalah berupa nur. An-Nur itulah yang namanya Muhammad. Ketika aku mentajalikan diriku dari diriku sendiri yang bernama Muhammad, supaya Muhammad itu mengenal akan aku sebenarnya, bahwa akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Maka sejak mula jadinya sebenarnya, Muhammad dengan Allah itu tunggal. Muhammad dengan Allah itu esa. Kenapa Muhammad dengan Allah itu esa dan tunggal? Wahdatul wujud. Karena Muhammad itu tiada lain kenyataan diri Allah. Atau tajalli diri Allah. Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Ketika Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, yang di luar dirinya itulah disebut namanya dengan Muhammad. Siapa sebenarnya Muhammad itu? Kalau memang Muhammad dengan Allah itu esa. Muhammad itu adalah rahasiaku, kata Allah. Wasiri sipati wasipati la ghairi.
Kalaulah Muhammad itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sebenarnya itu adalah sifatku. Sifatku itulah sebenarnya tiada lain adalah diriku juga, kata Tuhan. Jadi Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan diri aku. Muhammad itu adalah kezahiran diri aku. Kalaulah Muhammad itu adalah kezahiran diri aku, tempat memandang tajalli aku, dan Muhammad itu sebenarnya adalah aku juga. Disitulah Muhammad itu sejak mula jadinya, sejak mula adanya, betul-betul dia itu tunggal dan esa. Bukan ada dua wujud, lalu lebur menjadi satu wujud. Kalau pandangan zohir, memang ada dua nama. Ada namanya dua wujud. Karena ada Muhammad, ada Allah. Ada diri, ada Allah. Tapi hakikatnya, Muhammad dan diri itu sebenarnya tiada lain adalah tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena Allah cuma yang ada. Sebab kalau tidak ada Muhammad, maka Allah pun tidak bisa dikenal. Allah pun takkan pernah bisa diceritakan. Makanya dikatakan dalam pemahaman kiasnya, ya, nyatanya Allah itu karena Muhammad, zohirnya Muhammad itu karena Allah. Nyatanya zat itu karena sifat, zohirnya sifat itu karena zat. Makanya Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah itu juga sebenarnya. Disinilah orang kadangkala memahami wahdatul wujud itu pada saat dia lupa dengan rahasia dirinya siapa, ya, adalah insan. Maka disitulah dia mengatakan bahwa insan itu lebur kepada Tuhannya. Sebenarnya insan itu bukan diri kita. Insan itu adalah Muhammad. Dan Muhammad itu sebenarnya adalah wujud diri Allah. Disitulah letaknya bahwa sejak mula jadinya yang ada itu hanya Allah. Yang tunggal itu hanya Allah, yang esa itu hanya Allah. Disinilah banyak manusia itu selalu tertipu dengan bentuk dan rupa sebenarnya. Ya. Itu maknanya sebenarnya. Karena dia lupa memandang hakikat di balik bentuk dan rupa itu. Makanya Allah pernah mengajarkan kepada kita, ya, supaya kita ini berpikir. Kulin zuru maza pisamawati wal ar, kata Allah. Perhatikanlah olehmu, lihat olehmu apa yang tersembunyi di balik langit dan bumi. Jadi Allah tidak pernah mengajarkan kita lihat olehmu langit, lihat olehmu bumi. Siapa langit dan bumi itu? Tapi Allah suruh kita ini memandang secara hakikat. Mempertajam pandangan batin kita itu, siapa di balik langit, siapa di balik bumi. Di balik langit dan bumi itu tiada lain adalah aku. Kalaulah di balik langit dan bumi itu adalah aku, lalu siapa langit dan bumi itu? Langit dan bumi itulah yang dikatakan tajalinya Allah yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad itu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita ceritakan sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah tajali nur Tuhan. Nah, jadi ketika Allah tadi itu tidak bisa dikenal, tidak bisa disebut dirinya, lalu dia bertajali supaya dirinya dikenal dan disebut. Tajalinya Tuhan itu disebut namanya dengan nur. Ketika tajali Tuhan itu yang disebut namanya nur, nyata dia menjadi sekalian langit dan bumi, menjadi sekalian makhluk, sempurnalah. Sekalian langit dan bumi, alam dan makhluk itu sempurna pada diri insan. Maka itulah yang disebut namanya Muhammad. Maka secara makna zohirnya yang Muhammad itu adalah sekalian langit ini dan sekalian bumi. Artinya apa? Segala yang wujud itu adalah Muhammad, dan kesempurnaan memandang Muhammad dari segala yang wujud pada langit dan bumi, itulah yang dikatakan namanya insan. Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu tiada lain adalah tajali diriku. Ku itu maksudnya Allah. Itulah maknanya Muhammad itu adalah aku dan akulah yang Muhammad itu. Inilah maknanya
Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Makanya kita mesti dudukkan lebih dahulu mana yang dikatakan Muhammad yang disebut sifat itu. Jadi yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah Muhammad itu adalah sifat dan sifat itu adalah zat yang disifati, maka makna yang sebenarnya bahwa sifat itu itulah sebenar-benarnya zat itu yang sebenarnya. Nah, jadi kalau diuraikan secara mendalam dia, Allah itu nama daripada diriku. Sedangkan Muhammad itu nama daripada wujud diriku. Sedangkan insan itulah kesempurnaan untuk memandang diri dan wujud diriku yang bernama Allah dan Muhammad. Maka kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad itu nyatalah pada insan. Maka disitulah insan itu tiada lain rahasia aku. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu sebenarnya aku itu, kata Allah. Maka ketika manusia lupa dia memandang siapa rahasia dirinya, lalu dia ingin mengenal Allah, lalu disitulah dia mengatakan setelah dia mengenal Allah, dia dirinya punyatu dengan Tuhan. Sebenarnya diri manusia itu sejak mula jadinya nggak pernah ada. Cuma karena manusia tidak mengenal akan rahasia dirinya, dia tidak mau keluar dari dirinya. Dia mengira dan menyangka dia punya wujud. Dia mengira dan menyangka dia punya sifat. Disitulah dia ingin mencari dan menemui Tuhannya. Dengan cara mengenali dan menemui akan sejati dirinya. Setelah insan itu mampu menemui dan mengenali akan sejati dirinya, disitulah dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya sejak mula jadinya nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, bahwa dirinya inilah kenyataan dirinya Allah. Itulah yang dikatakan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu Esa, tunggal. Ya, inilah pandangan orang yang kasab, pandangan orang yang arbilah itu mesti mampu memandang ya hakikat di balik yang syariat. Mesti mampu memandang hakikat di balik rupa dan bentuk. Nah, satu contoh Ustaz katakan yang selalu orang sulit kadangkala untuk menyikapinya. Kenapa sulit menyikapinya? Ketika kita berbicara tentang hakikat, dia memahaminya secara syariat. Ketika kita buka secara syariat, dia pula memahami secara hakikat. Jadi dalam bahasa Ustadz, ya tentu tidak nyambung dia. Contoh lah misalnya, ini namanya lapangan badminton. Lapangan badminton itu kita jadikan untuk main bola. Tentu terlampau kecil ya. Atau lapangan bola kita lakukan untuk main badminton di situ, terlampau besar di situ. Ukuran baju kita S. Kita pakai ukuran SL, itu tidak masuk ya. Ukuran kita SL pakai S, itu sempit. Maksud Ustadz, kalau kita berbicara hakikat, kita mesti memahami maknanya secara hakikat. Nah, kalau kita berbicara tentang syariat, kita mencoba memahami secara syariat. Jadi ada keserasian tadi dalam memahaminya. Nah, sekarang memang Allah itu tidak boleh dicontohkan. Kan Allah itu bersifat laisa kamitsli syai'un mukhalafatul lil hawadis lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kenapa mesti muncul contoh? Kenapa mesti muncul namanya perumpamaan dan misal? Contoh, misal dan perumpamaan itu untuk mengambil paham. Makanya ulama selalu mengatakan mayakhruju baina syafatai ilal isarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini itu hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Artinya apa? Pahami makna di balik apa yang disampaikan dan diucapkan itu. Jangan hanya sekedar mendengar kalam yang keluar dari lisan, tapi tidak mampu kita mengambil patinya, saharinya di balik apa yang diucapkan dan disampaikan. Makanya Allah di situ ya mengajari manusia itu dengan perumpamaan dan kias, dan Allah mengajari namanya hewan ternak itu dengan cambuk. Jadi walaupun Allah itu tidak boleh diumpamakan dan dicontohkan, tapi maksudnya contoh dan perumpamaan itu untuk menghantarkan sesuatu paham. Walaupun bukan itu yang sebenarnya.
Ya, jadi kata-kata itu hanyalah untuk menghantarkan kita kepada makna yang dituju di balik apa yang kita pahami itu. Nah, contoh maksudnya kata Ustaz. Ini gelas. Kemudian ini anggaplah piring namanya. Ustaz tidak tahu apa namanya ini, ada namanya nih. Anggaplah piring. Nah, piring dengan gelas ini asalnya adalah kaca. Ya. Sekarang kaca itu sudah bertajalli. Ya. Tajalinya itu sudah berupa gelas dan sudah berupa piring. Nah, ketika tajali kaca itu sudah berupa piring dan gelas, maka disitulah manusia ya tidak mampu memandang kaca pada gelas, tak mampu pula memandang kaca itu pada piring. Padahal gelas dan piring inilah yang dikatakan namanya rupa kaca. Gelas dan piring itu yang disebut namanya wajahnya kaca. Gelas dan piring itu yang disebut namanya kenyataan kaca. Apa sebabnya manusia tidak mampu memandang kaca pada piring dan pada gelas? Karena dia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa kaca, rupa piring dan rupa gelas itu. Nah sekarang, bagaimana cara kita supaya kita ini mampu memandang kaca itu betul-betul nyata pada piringnya, nyata pula kaca itu pada gelasnya. Nah, supaya bisa kita memandang kaca itu nyata pada piring dan gelas, maka jalannya itu hancurkanlah bentuk gelas ini sehancur-hancurnya dan hancurkan pula lah bentuk piringnya sehancur-hancurnya. Maka ketika bentuk piring dan gelas itu telah hancur sehancur-hancurnya, maka disitulah nyatanya kaca itu yang sebenarnya. Makanya itu yang Allah maksud. Ya. Kulin zuru mazhabis samawati wal ar. Lihat olehmu wujud yang sebenarnya di balik langit dan bumi itu. Kalau kita memandang langit dan bumi, lupa kita di balik langit dan bumi itu siapa sebenarnya. Itu tiada lain adalah zat. Kenapa kita manusia ini tak mampu memandang Allah? Kenapa kita ini tak mampu memandang Tuhan? Karena Allah itu, ilah itu, Rabb itu sangat nyata, sangat terang, sangat jelas. Wa zahirun wal batin. Allah itu zahir, Allah itu namanya batin. Kalau Allah itu zahir, karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal, dia yang katakan wahdatul wujud. Kenapa manusia tak mampu memandang kewujudan Allah, ketunggalan Allah, keesaan Allah itu padahal dirinya cuma yang ada. Jadi yang menyebabkan manusia tidak mampu memandang kewujudan dan kezahiran Allah yang maha nyata dari segala yang ada. Padahal dia cuma yang ada. Karena hatinya ini masih dalam keadaan zulumat. Hatinya itu masih dijajah, dirantai dan belenggu oleh namanya nafsu dunia dan akal pikirnya. Jadi barulah hati ini dan akal ini mampu memandang kewujudan dan kenyataan Allah secara wujud tunggal apabila hati dan akal ini telah beriman dia. Lalu bagaimana jalannya untuk memandang Tuhan, memandang kewujudan Allah? Sampai-sampai Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini, diri aku ini, kata Allah, lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk lehermu. Artinya apa? Kalaulah tengkuk leher kita ya yang ada pada diri kita ini dekat dalam pandangan kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita ini dibanding dekatnya urat leher itu pada tengkuk leher kita ini. Kalau rasa dan perasaan itu dekat pada diri kita dibandingkan dengan Allah, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita ini dibanding rasa dan perasaan itu. Kalaulah hidup itu dekat dengan diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita daripada hidupnya itu pada diri kita itu. Tapi kenapa manusia tak mampu memandang akan kewujudan Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Lalu bagaimana supaya dia bisa memandang Allahnya? Maka fanakanlah diri kita ini. Leburkan diri kita ini
Kalau bahasa Nabi, matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Kalaulah wujud kita itu telah mati, sifat keakuan diri kita itu telah mati, telah fana, telah lebur, telah hilang, maka disitulah nyatanya wujud dan sifat Allah yang berdiri dengan sendirinya. Nah, baru kita bisa paham Allah cuma yang wujud, baru kita mengerti bahwa Allah cuma yang bersifat. Setelah kita mampu menghancurkan wujud keakuan diri kita itu pada diri sendiri. Bahasanya, ketika kita mau keluar dari diri kita, ketika itulah nyatanya wujud dan sifat Allah itu nyata senyata-nyatanya pada insan. Karena insan itu adalah diriku, kata Allah, bukan dirimu. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Lalu bagaimana cara menghancurkannya wujud diri ini? Bagaimana cara memfanakan sifat diri ini? Nah, kita lihat contohnya. Kita lupa memandang, ya, menilik akan kewujudan Allah pada diri, karena kita tidak mampu menghapuskan diri. Kalau pada manusia menghapuskannya, memfanakannya. Kalau pada gelas ini dihancurkan namanya. Ya. Nah. Pertama tubuh, hati, ruh, sir. Nah, nanti ya. Ketika kita memandang, ya, tubuh, ya, berbuat, bergerak, ya, melangkah, melihat, mendengar, berkata dan sebagainya. Jadi dalam pandangan mata basaria kita, mata zuhir kita, nampaklah tubuh ini yang berbuat sebenarnya. Secara pandang basaria. Pandang basaria itu pandangan mata zohir, mata luar namanya. Nampak ini yang berbuat, yang melangkah, yang berjalan, yang mengambil, ya kan? Namun dipandang dengan pandangan bata basiro, pandangan mata hati, sebenarnya yang berbuat itu bukanlah tubuh ini. Yang berbuat itu sebenarnya secara nyata itu adalah hati. Ini yang dikatakan, yang zahir ini menunjukkan yang batin. Jadi hati inilah sebenarnya nyata-nyata yang berbuat. Kita mau kemana, mau ke pasar, mau ke masjid, mau ke rumah kita, ini sebenarnya nih yang memerintahnya. Inilah perbuatan yang nyatanya sebenarnya. Jadi pandangan zahir nampak tubuh, pandangan batin nampaklah hati yang nyata-nyatanya berbuat. Ini yang pertama. Berarti dah fana nih. Pandang fana itu pandang di balik perbuatan tubuh itu. Nah, ini hati. Setelah nyata hati berbuat dalam pandangan zahir kita, lalu pandang pula lagi pandangan dengan pandangan hati kita, pandangan batin. Apa yang diperbuat oleh hati, apa yang dikehendak oleh hati, itu sebenarnya nyatanya perbuatan atau kehendak ruh sebenarnya. Kalau tidak ada kehendak ruh, tak ada keinginan ruh, maka tak nyatalah pada hati. Tak memberi gambaran dia, tak memberi cerminan dia, tidak memberi bias dia kepada hati. Jadi apa yang diperbuat oleh hati, itu nyatanya perbuatan ruh itu sebenarnya. Nah, tilik lagi ke dalam. Apa yang diperbuat oleh ruh, sebenarnya itu nyatanya perbuatan sir, rahasia. Maka rahasia inilah sebenarnya yang berbuat pada ruh itu, bukan ruh. Karena di balik ruh itu ada sir namanya rahasia. Kita tilik lagi dengan hakikat mata hati namanya. Ya. Ditilik dengan pandangan hakikat mata hati, apa yang diperbuat sir itu sebenarnya nyatanya perbuatan zat yang bernama Allah itu. Karena inilah yang dikatakan namanya wujud yang tunggal. Ini yang dikatakan namanya wujud yang esa. Ini yang disebut namanya wahdatul wujud. Itu ini dia yang berdiri dengan sendirinya. Jadi pandangan seperti ini disebut namanya pandangan tarki namanya. Pandangan tarki itu memandang dari bawah ke atas. Jadi pandangan itu mesti dipahami begini. Ada kita itu melihat dengan ro'ah. Ada melihat dengan nazar. Ada melihat namanya dengan basir. Ada melihat namanya dengan absar.
Nah, apa bedanya? Melihat dengan ro'a itu dengan mata zahir, nampaklah tubuh ini yang berbuatnya. Dilihat dengan pandangan nazar, melihatnya dengan hati, maka nampaklah ini hati ini yang berbuat rohani ini. Dilihat dengan pandangan basir, maka itu artinya kita melihat namanya dengan mata hati, yang nampak berbuat itu adalah ruh. Melihat dengan pandangan absar, maka kita melihat dengan hakikat mata hati, maka yang nampak adalah sir. Siapa sir itu sebenarnya? Di balik sir itu siapa? Di balik sir itu, ya, pandangan yang kasab, pandangan muka siapa? Itu tiada lain aku, kata Allah. Kan aku cuma yang esa, aku cuma yang ada, aku cuma yang tunggal. Ini namanya pandangan tarki. Nah, sekarang bagaimana kita memandangnya dari atas ke bawah lagi, yang disebut namanya dengan tanazul. Nah, kata Allah, nyatanya kudrat dan iradat zat yang bernama Allah itu pada sir, maka kelihatanlah sir ini berbuat. Kenapa? Karena nyatanya perbuatan kudrat dan iradat zat yang bernama Allah itu pada sir, maka nampaklah dalam pandangan mata ini sir ini yang berbuat. Nyatanya perbuatan sir pada ruh dalam pandangan zahir kita, maka kelihatanlah ruh ini yang berbuat. Nyatanya perbuatan ruh pada hati, pandangan mata zahir ini, maka kelihatanlah hati ini yang berbuat. Nyatanya perbuatan hati pada tubuh dalam pandangan mata zahir, maka nampaklah tubuh ini yang berbuat. Nah, ini yang disebut namanya dengan tanazul. Sekarang kita patrikan dia. Pandangan tarki telah kita lakukan, pandangan tanazul juga telah kita lakukan. Bagaimana kita menyatukan antara yang zahir dengan yang batin, antara yang batin dengan yang zahir, itu disebut nama pandangan yang tahqiq. Pandangan yang tahqiq itu pandangan yang sebenar-benar pandang, kesempurnaan pandang. Apa yang diperbuat oleh tubuh, dia bergerak, dia berjalan, dia makan, dia minum, dia melihat, dia mendengar, dia berkata, dia mengetahui, dia berkehendak, dia hidup, ya. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia duduk. Itu sebenarnya pandangan yang putus, pandangan yang muka siapa. Itu sebenarnya nyatanya perbuatan zat ini ya. Ini ya, nyatanya perbuatan zat. Inilah yang Allah maksud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam bahasa terjemahnya, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Secara syariat ada bahasa Allah menciptakan. Secara syariat ada Allah menjadikan. Sebenarnya hakikat sebenarnya karena Allah cuma yang ada. Bahwa apa yang diperbuat oleh kamu itu nyatanya diriku. Yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Nah, itu maksudnya. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan insan itu jadi insan. Yang kedua, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada manusia, insan mampu berkehendak dan berkeinginan, melainkan dia berkehendak dan berkeinginan itu nyatanya kehendak dan keinginan aku. Karena yang insan itu aku sebenarnya. Cuma orang lupa memandang akan kezohiran aku telah nyata pada insan tadi. Dia mengira aku ini batin selalu. Padahal batinnya aku itu tidak tersembunyi. Ya, tidak tersembunyi. Aku itu nyata pada segala yang wujud. Kalau Allah itu nyata pada segala yang wujud, itulah makna kiasnya Allah itu bersembunyi di dalam terang. Terang itu kan nur maksudnya. Nur itu maknanya kan jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu kan wujud. Maka segala yang wujud itu sebenarnya nur. Itu aku, kata Allah. Jadi gaibnya aku jangan dibilang tersembunyi. Gaibnya aku nyata dari segala yang wujud.
Jadi orang yang telah kasab, nah ini orang yang telah mukasafah, dia tidak akan tertipu melihat penyamaran akan tajalli aku dalam bentuk rupa yang lain. Kenapa? Dia tidak akan pernah tertipu dalam bentuk penyamaran diri aku dalam bentuk rupa yang lain. Karena dia paham dan mengerti bentuk rupa yang lain itu juga nyatanya rupanya diri Allah di situ. Itu yang bernama Muhammad tadi. Itu maksudnya. Jadi Allah itu cuma bercermin. Cermin itu untuk melihat akan dirinya. Sama kita contoh lagi, Pak Daniel mau pangkas rambut. Pergilah tempat pangkas rambut. Pak Daniel tegak di tengah. Di depannya ada cermin, di belakang ada cermin, di kanan ada cermin, di kiri ada cermin. Ketika Pak Daniel duduk di tengah, lalu siapa yang ada di depan, yang di belakang, di kanan itu, diri siapa yang nampak tuh? Diri Daniel. Diri Daniel. Ketika Daniel senyum di cermin itu, maka nampaklah senyumnya di situ. Ketika Daniel angkat tangan, nampaklah angkat tangan itu di cermin itu. Sebenarnya samakah yang bercermin dengan yang ada di dalam cermin? Sama. Kenapa yang di cermin itu gambaran rupa daripada yang bercermin. Namun bedanya yang bercermin itulah wujud yang hakiki, wujud yang tunggal, wujud yang esa. Sedangkan yang di dalam cermin itu adalah bayang-bayang, itulah kenyataan, itulah tajalli untuk memandang wujud yang hakiki. Bayang-bayang yang ada dalam cermin yang dikatakan tajalli itu yang disebut namanya Muhammad. Itu yang disebut namanya sifat. Yang bercermin itu zat, yang di dalam cermin itu adalah sifat. Sifat itu untuk melihat akan zat yang sebenar-benarnya yang bernama Daniel. Makanya ketika Daniel melihat, nampak wajahnya di situ. Belakang nampak punggungnya, kanan nampak bahunya, kiri begitu. Sekarang Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang wujud. Ketika Allah itu tunggal dan wujud, Allah ingin melihat dirinya. Ketika Allah ingin melihat dirinya, maka muncullah cermin-cermin sebenarnya. Cermin-cermin itulah namanya alam. Muncullah namanya makhluk, muncul namanya planet. Seluruh yang wujud itu adalah cermin daripada nyatanya diri Allah. Itu yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu sebenarnya bukan kita yang nyatu dengan Allah. Yang wahdatul wujud itu wujud yang esa itu ya Allah. Kalau kita nyatu dengan Allah, itu namanya ngaku-ngaku namanya. Padahal diri kita tidak pernah ada. Itu yang pertama. Kalau diri kita tidak pernah ada, maka jangan merasa diri kita ini nyatu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Allah cuma yang ada, selain Allah tidak pernah ada, maka jangan sandingkan sesuatu yang lain itu yang tidak ada dengan Allah. Karena yang lain itu nggak pernah ada. Jadi barang yang tidak ada, barang yang tidak wujud, mana bisa, mana mungkin bisa disandingkan dengan Allah. Karena dia tidak ada. Yang ketiga, kalaulah yang lain tidak ada, cuma Allah cuma yang wujud dan yang nyata, maka segala yang nyata itu kenyataan diriku seorang. Itu kenyataan diriku sendiri. Itulah maknanya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak pernah bisa diserupakan dengan sesuatu karena sesuatu tidak ada. Kalau sesuatu tidak ada, bagaimana mungkin diserupakan oleh dengan sesuatu? Kalau kita katakan ada sesuatu, sesuatu itu juga adalah kenyataan diriku. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan sesuatu itu yang nyata pada sesuatu. Kalau yang menjadikan sesuatu itu yang nyata pada sesuatu, yang menjadikan sesuatu itu wujud pada sesuatu, sebenarnya sesuatu itu aku, kata Allah. Itulah wujud diriku yang bernama Muhammad itu. Itulah maknanya Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad tidak akan pernah bisa diceraikan. Karena Muhammad itu adalah kenyataan diri Allah. Cuma kita, karena kita tak mau keluar dari diri kita, kita mengatakan Muhammad itu adalah kitanya. Jadi inilah yang Allah maksudkan dalam hadis qudsi itu, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang hak, yang punya,
yang merasa engkau yang wujud, melihat, mendengar, berkata sampai hidup itu, maka selama itu kamu tidak akan pernah mengenalkan aku. Tapi bila engkau tidaklah engkau, apabila engkau sudah keluar dari engkau sebenarnya, tak ada engkaunya yang wujud, tak ada engkaunya melihat, mendengar, berkata sampai hidup itu, barulah kamu sadar sesadar-sadarnya bahwa yang wujud, yang bersifat, yang melihat, mendengar itu aku. Terakhir, kata Allah melalui lisan nabinya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, siapa yang telah mengenal aku, pasti hancur dirinya, pasti hapus dirinya. Kenapa setelah dia mengenal aku baru hapus dirinya? Karena akulah yang ada sebenar-benarnya, yang nyata pada dirinya itu. Hapus dan hancur itu maksudnya hapusnya keakuan dirinya, yang merasa diri itu ada itu. Tapi kalau merasa diri ada, merasa diri hak punya, itu yang katakan wujuduka zanbun, adanya wujud dirimu itu adalah dosa. Mungkin gitu Pak Daniel untuk membuka akan rahasia ini sebenarnya. Jadi orang-orang yang menyalahkan Siti Jenar, kemudian Abu Mansur Al-Khalat, ya, kemudian Ibnu Arabi, Hamzah Fansuri sebenarnya, karena mereka tak mampu mengenal dan memahami makna yang tersirat di balik kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang makrifat itu. Dia hanya mampu menerima dengan akal. Akal ini hanya mampu menerima yang sifatnya empiris, yang nyata itu. Artinya apa? Baru dia mengatakan itu benar kalau masuk akal. Kalau tak masuk akal itu tidak benar, sesat dan salah. Itulah tuh. Jadi ada satu wilayah yang tidak mampu dijangkau oleh akal situ. Itulah wilayah qalbu, itulah rohani itu. Jadi kalau akal mampu menerimanya, itu disebabkan akal itu telah mengimani Tuhannya yang sebenar-benarnya. Jadi selama akal tidak beriman dan tidak mau diimani, maka selama itu akal itu tetap akan menjadi iblis dia. Ini yang Ustadz maksudkan tadi, kalau orang bercerita tentang hakikat, dipahami dengan hakikat dengan rasa sebenarnya, ikut. Jangan orang cerita hakikat kita memahami secara akal tak masuk dia. Makanya dalam paham tauhid banyak istilah-istilah yang mesti kita pahami secara ruhaniah. Makna fana aja lah. Ya, orang selalu mengatakan fana. Ini di dalam gelas ini ada air. Kemudian ini ada es. Dia mengira begitu. Ini es, ini ada air di dalam gelas ini. Lalu batu es ini dimasukkan ke dalam gelas yang bersih air. Dibiarkan dia 1 jam. Akhirnya es itu larut dalam air. Mana yang air, mana yang es. Kan tak tahu lagi. Dia memandang antara dirinya dengan Allah itu dua gitu. Dua wujud yang berbeda. Padahal dua wujud itu maknanya satu. Ini yang Muhammad yang disebut sifat, ini yang Allah yang disebut zat. Namun Muhammad dan Allah itu bukan seperti ini dia. Ini menggambarkan bahwa hakikat sifat itu sebenarnya adalah zat. Dipahami secara akal. Nih manusia fana dia kepada Tuhan. Lebur dia kepada Tuhan. Padahal dia nggak sadar bahwa dirinya itu nyatanya di Tuhan itu sebenarnya. Cuma dia mengaku-ngaku aja. Karena dia belum mengenal akan sejati dirinya, karena dia tidak mau keluar daripada keakuan dirinya, disitulah merasa dirinya juga ada. Padahal adanya dia itu karena dia adakan. Nah, kan begitu lagi. Sedangkan Allah itu ada dengan sendirinya. Maka segala yang diadakan hakikatnya tidak ada. Kalaulah hakikat yang diadakan itu benar tidak ada, maka yang sebenar ada itu adalah yang si maha ada. Yang si maha ada itu aku, kata Allah. Jadi sadarlah kamu, kata Tuhan. Ya, jangan kamu merampok hak aku juga lagi di situ, Tuhan. Jadi ini yang disalahkan oleh manusia tadi, bahasa fana, bahasa lebur, bahasa wadatul wujud itu dua wujud lalu menjadi satu. Digambarkannya kayak gini contohnya. Ini mengkiaskan, tapi bukan itu makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya itu pahami di balik contoh itu. Ini cuma memberikan pemahaman, tapi bukan itu contoh yang tepatnya. Nah, jadi kalau kita sempurnakan dengan bahasa kita, setelah kita paham
itu namanya lebur, fana, wahdatul wujud. Nah, kita simpulkan dengan bunyi bahasanya, sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini sejak mula jadinya tidak ada. Kalau kita sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita sejak mula jadi tidak pernah ada, maka sebenarnya yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah itu yang ada, maka diri kita inilah nyatanya Allah itu. Itu yang mesti diimani bahwa diri kita itu tidak ada. Jadi belajar memahami wahdatul wujud bukan kita ingin jadi Tuhan. Memahami wahdatul wujud bukan kita ingin ngaku-ngaku Tuhan. Belajar tentang wahdatul wujud bukan pula ingin menyandingkan diri dengan Tuhan. Memahami wahdatul wujud itu bahwa yang satu wujud itu hanya aku, kata Allah. Kamu itu nyatanya aku. Aku itulah yang nyata pada dirimu. Anta, ana anta. Engkau adalah aku adalah engkau. Mana ayatnya itu? Itu makna hakikat dari sebuah ayat. Qul huwallahu ahad. Kalau terjemahnya katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Itu terjemah makna. Di balik qul huwallahu ahad itu sebenarnya, hei Muhammad, kamu sadarilah, kamu pahamilah hai Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Engkau dengan aku dengan engkau itu ahad, tunggal, enggak berpisah. Engkau itu wujud diriku. Karena engkau adalah wujud diriku. Wujud diriku itu aku beri namanya dengan Muhammad. Disitulah letaknya. Aku berselindung, aku bersembunyi, aku menjadi rahasia dirimu. Kalau aku sudah menjadi rahasia dirimu, aku telah bersembunyi dalam dirimu, maka rahasiakanlah diriku di dalam dirimu. Makanya disitulah dikatakan, man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu cuma yang tunggal, Allah itu cuma yang wujud, Allah cuma yang bersifat, yang melihat, mendengar, berkata, dan hidup, fahuwallah. Maka yang wujud itulah yang sebenarnya Allah. Yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan kehidupan, itulah yang sebenarnya Allah. Ketika itu, kata Nabi, man arafallah kala lisanahu. Kalau kamu sudah mengenal akan Allah, yang tunggal hanya Allah, yang wujud hanya Allah, maka keluhlah lidahmu. Keluh lidah itu maksudnya tidak ada lagi kata yang mesti bisa diungkaikan, diuraikan. Tidak ada lagi nama akal fikir yang bisa untuk menguraikan dan menganalisanya. Kenapa? Karena memang dirinya cuma yang ada. Oleh karena itu, diamkanlah akalmu. Heningkan akalmu, diamkan hatimu, heningkan hatimu, heningkan pula lah namanya rasa dan perasaanmu. Disitulah kamu paham dan mengerti. Saya mengertinya bahwa yang wujud dan yang ada itu adalah aku. Itu yang aku yang sejati. Yang aku itu yang mana dirinya? Aku itu suatu kalimat untuk menjelaskan tentang diri Tuhan. Bukan aku itu yang Tuhan. Aku itu sifat. Kenapa aku itu bukan Tuhan katakan sifat? Karena aku itu ucapan. Walaupun aku itu sifat ucapan, namun kata aku itu untuk menjelaskan rahasia diri yang sebenarnya. Yang aku itu yang kosong tuh. Yang kosong itu aku. Namun ketika dia mengatakan yang kosong itu aku, lalu dia bersifat di situ. Walaupun dia bersifat, namun dia tidak bersifat. Dikatakan sifat karena diucapkan. Dikatakan sifat karena disebutkan. Jadi kalau tidak disebutkan, nggak diucapkan, dia hilang sifatnya. Itulah maknanya. Kesempurnaan ma'rifat itu bukan di kalam. Kesempurnaan ma'rifat itu bukan di kata-kata. Kesempurnaan wahdatul wujud, Allah yang tunggal itu bukan pada ucapan wahdatul wujud. Bukan pengakuan fana dan lebur. Kesempurnaan wahdatul wujud, fana dan lebur itu adalah diam. Diam di dalam paham, paham di dalam diam. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, yalah sama-sama paham dan mengerti aja lah lagi. Yang kata Ustadz, kok bulenya lah bisa digolongkan mah. Orang Minangnya Pak Daniel mah, bule lah bisa digolong picak lah bisa dilayangkan. Kok minum lah bisa minum
Mungkin Pak Daniel ya, sedikit banyak tentang wahdatul wujud itu. Sebenarnya yang wahdatul wujud itu bukan manusia. Iya. Tapi Allah itu yang dikatakan wahdatul wujud, Dia yang tunggal, kul wallahu ahad. Ya baik Ustadz. Jadi begini, saya kan sebagai masih awam Ustadz, baru belajar. Jadi kesimpulannya bagaimana itu Ustadz? Apakah kita harus masuk ke dalam paham itu, atau kita harus menghindar dari paham wahdatul wujud itu Ustadz? Iya, Mohon penjelasannya Ustadz. Ya baik Pak Andi. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memahami tentang wahdatul wujud, Allah itu cuma yang ada, Allah cuma yang tunggal, bukan kita mesti lari dan keluar daripada paham itu. Itulah sebenarnya makom Tuhan itu. Ya, makom yang mesti kita lebur ke dalam wahdatul wujud itu sebenarnya. Sebab kalau kita keluar atau lari atau menghindar kita daripada makom wahdatul wujud, berarti masih ada diri kita di situ. Lalu di mana letaknya kita akan mentauhidkan Allah? Jadi makom wahdatul wujud itu makom fana dan bakobilah sebenarnya itu. Memang betul-betul lebur diri kita ini di dalam dirinya Allah tadi. Itu bahasa penyampaiannya. Sebenarnya hakikatnya tidak ada bahasa kita itu lebur ke dalam diri Allah, karena diri kita nggak ada kan, diri kita ini kan nyatanya Allah. Cuma bahasa lebur itu bahasa hakikat untuk menghantarkan kepada makrifat. Kalau udah sampai kepada makrifat, tidak ada lagi bahasa lebur dan bahasa fana itu. Jadi kita wajib mesti sampai naik makom kita itu kepada makom ahad namanya, atau makom Tuhan, atau makom wahdatul wujud. Ya. Jadi ada namanya syariat, ada namanya tarikat, ada nama hakikat, dan ada namanya ma'rifat. Jadi syariat ini menghantarkan kita kepada tarikat. Tarikat menghantarkan kita kepada hakikat, hakikat menghantarkan kita kepada ma'rifat. Ma'rifat inilah yang menghantarkan kita kepada penyaksian kepada Allah, bertatap wajah dengan Allah. Ya, kalau kita sudah sampai pada makom penyaksian bertatap wajah dengan Allah, ketika itulah diri kita itu fana, lebur dan hancur sehancur-hancurnya, yang berdiri hanya Allah semata-mata. Jadi makom syariat ini sebut namanya makom mujahadah. Nah, mujahadah itu kita bersungguh-sungguh untuk sampai berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan makom tarikat ini sebut namanya makom muraqabah. Makom bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Itu namanya muraqabah. Ya. Sedangkan makom hakikat ini sebut namanya makom musyahadah. Makom sudah menyaksikan akan kewujudan Allah nyata pada alam, sempurna pada diri. Sedangkan makom ma'rifat ini sebut namanya makom mukasyafah. Makom yang betul-betul telah terbuka, terang-terang, jelas-jelas tentang rahasia kewujudan Allah itu. Bahwa Allah itulah yang wujud. Wujudnya itu ya zohir dan batin. Nah, wujud Allah itu zohir dan batin. Ya, zohir bukan berarti namanya dia di luar. Batin bukan berarti dia di dalam. Nah, itu ya. Kalau dikatakan dia batin nyata kepada segala sesuatu. Segala sesuatu itulah wujud nyatanya yang batin tadi. Sedangkan zohir bukan di luar. Kenapa? Karena yang zohir itu betul-betul nyata dalam bentuk rupa yang berbeda tadi. Nah, itu dia semua. Maka segala yang zohir itu sebenarnya kenyataan wujud yang batin. Jadi antara zohir dengan batin ini dua kata sebetulnya, tapi maknanya hakikatnya satu. Ya, yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin. Ketika yang batin ingin dikenal, ya, maka dia menamai dirinya tadi dengan zohir. Nah, kalau dirinya tidak mau dikenal, dia tidak ingin melihat akan dirinya, dia tidak mau bercermin untuk melihat dirinya, maka dia menamai dirinya dengan batin. Nah, itu aja cuma ya. Kalau dia dikenal, maka dia menamai dirinya zahir. Kalau dia tidak dikenal, tidak ingin dilihat, maka dia menamai dirinya dengan batin. Hakikatnya satu dia. Dia yang zahir, dia pula yang batin. Jadi, jangan kita menghindar
Jangan kita mengelak dan lari dari itu. Kita mesti masuk ke dalam paham itu. Kalau kita masih ada diri kita, karena kita keluar daripada diri wahdatul wujud tadi, ya, itu artinya kita itu syirik hukumnya. Kalau kita syirik, nah, orang yang syirik itu kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang yang musyrik itu dirinya najis. Kenapa orang yang musyrik dirinya najis? Najis itu kan kotor. Kenapa? Karena dia sudah menyandingkan dirinya dengan diri Tuhan. Ada dua wujud di situ. Allah wujud, kita wujud. Padahal wujudnya kita diwujudkan. Wujudnya Allah itu wujud dengan sendirinya. Jadi betul-betul bahwa kita itu mengesahkan zatnya, sifat asma dan af'alnya. Ahad itu sebenarnya. Cuma bagi orang yang tidak paham, bagi orang yang tidak mengerti, dia mengatakan paham wahdatul wujud itu adalah sesat. Bukti sesatnya katanya, berapa banyak ulama-ulama Arif bilang, seperti Syekh Siti Jenar, kemudian Abu Mansur Al-Halaj, ya kan, matinya kan dibunuh, dipancung dia. Itu dia mengatakan itu ajarnya sesat itu. Sebenarnya tidak, ya. Karena dia tidak mampu memahami makna yang sebenarnya dari ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama kasab tadi, Ibnu Arabi, Abu Mansur Al-Halad, Syekh Siti Jenar, karena dia memandangnya secara akal, secara syariat, di situ dia mengatakan ajarannya sesat. Sebenarnya tidak. Cobalah kalau akalnya sudah mampu mengimani bahwa Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, di saat itulah dia bisa memahami bahwa makom wahdatul wujud itu itulah makom yang tertinggi tadi itu. Kalau dikatakan tertinggi itulah makom Tuhan. Makom ahad itulah dia. Itu mungkin tuh Pak Andi ya. Jadi bukan berarti kita mengelak dan menghindar, tapi kita mesti sampai kepada makom Tuhan itu. Iya. Alhamdulillah Ustadz, kami ucapkan ribuan terima kasih atas penjelasan Ustadz tadi yang berkenaan tentang konsep wahdatul wujud. Dan mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dan Ustadz jelaskan kepada kami semua tentunya akan membawa berkah untuk kami semua. Dan kepada kawan-kawan, Pak Daniel yang jauh-jauh datang dari Dumai, ada Pak Andi, Pak Faizul, dan Pak Ebit. Terima kasih juga kami ucapkan sudah bisa hadir di tempat kami. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini, yakni bincang-bincang tauhid, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, sahabat Robani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang tauhid kita bersama guru kita. Kita lanjutkan bincang-bincang tauhid di sesi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.